di sudut pasar yang ramai, di antara riuh tawar-menawar dan aroma rempah. Hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Nabil. Setiap hari, Nabil bekerja serabutan di toko kelontong milik Bu Ratna. Upahnya tak seberapa, seringkali hanya cukup untuk makan seadanya. Bulan ini, pikirannya terasa lebih berat dari biasanya. Uang sewa kos sudah jatuh tempo, dan perutnya seringkali keroncongan menahan lapar. Namun, di tengah himpitan itu, Nabil selalu berusaha tersenyum, melayani setiap pembeli dengan ramah. Baginya, bekerja dengan baik adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Suatu sore yang terik, seorang pria perlente bernama Rizky mampir ke toko Bu Ratna. Ia tampak terburu-buru, membeli banyak sekali barang kebutuhan pokok. Sambil menelepon, ia menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu kepada Nabil. Nabil dengan sigap menghitung total belanjaan dan memberikan kembalian. Rizky mengambil uang kembalian itu tanpa menghitungnya kembali, memasukkannya ke saku, lalu bergegas pergi. Nabil pun kembali merapikan barang-barang di toko. Beberapa saat kemudian, ketika Nabil hendak memasukkan uang penjualan ke dalam laci, matanya terbelalak. Ada selembar uang 100 ribu rupiah yang terselip di antara tumpukan uang lainnya. Uang itu jelas bukan miliknya, dan bukan juga bagian dari penjualan hari ini. Nabil langsung teringat pada Rizky. Pasti pria itu tadi salah memberikan uang. Jantung Nabil berdebar kencang. 100 ribu rupiah. Angka itu seolah menari-nari di depan matanya. Uang itu lebih dari cukup untuk membayar separuh sewa kosnya atau untuk makan enak selama seminggu. Pergulatan batin pun dimulai. Suara-suara di kepalanya saling bersahutan. Satu sisi membisikkan, "Ambil saja, Nabil, ini rezeki. Kamu sedang butuh uang." Tidak ada yang tahu kok, pria itu juga kaya. Kehilangan 100 ribu tidak akan membuatnya miskin. Namun, suara lain yang lebih lembut menimpali. "Jangan, Nabil. Itu bukan hakmu." Ingat pesan orang tuamu. Kejujuran adalah harta yang paling berharga. Sekecil apapun, yang bukan milik kita harus dikembalikan. Nabil memegang uang itu dengan tangan gemetar. Ia memandang keluar toko, membayangkan wajah ibunya di kampung yang selalu menasihatinya untuk menjadi orang jujur. Ia membayangkan betapa tenangnya hidup tanpa beban rasa bersalah. Dilema ini sungguh menyiksa. Kebutuhan mendesak di satu sisi, dan prinsip hidup di sisi lain. Ia menarik napas dalam-dalam. Keputusan harus dibuat. Ia tak ingin hidup dalam kegelisahan karena mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tanpa pikir panjang lagi, Nabil segera berlari keluar toko. Ia mencari-cari sosok Rizky di tengah keramaian pasar. Untungnya, mobil Rizky belum terlalu jauh. Dengan sisa tenaganya, Nabil berteriak memanggil nama pria itu. "Pak Rizky, tunggu! Pak!" Rizky yang mendengar namanya dipanggil, menghentikan mobilnya, dan membuka jendela dengan wajah heran. "Ada apa?" "Ya," tanyanya. Nabil dengan napas terengah-engah menyodorkan uang 100 ribu rupiah itu. "Maaf Pak, tadi Bapak kelebihan memberikan uang. Ini milik Bapak." Rizky tertegun sejenak. Ia lalu memeriksa dompetnya dan menyadari kesalahannya. Ia menatap Nabil dengan pandangan kagum. "Ya ampun nak, terima kasih banyak. Saya sama sekali tidak sadar. Di zaman sekarang, masih ada orang sejujur kamu," ujar Rizky sambil tersenyum tulus. Ia mencoba memberikan uang itu kepada Nabil sebagai imbalan. Namun Nabil dengan halus menolaknya. "Tidak usah Pak. Saya hanya mengembalikan yang bukan hak saya," kata Nabil. Kejadian itu ternyata tidak luput dari perhatian Bu Ratna, sang pemilik toko, yang sedari tadi mengawasi dari kejauhan. Keesokan harinya, Bu Ratna memanggil Nabil. Hati Nabil sedikit cemas, takut ia melakukan kesalahan. Namun, di luar dugaan, Bu Ratna justru tersenyum hangat. "Nabil, saya lihat kejadian kemarin. Saya bangga sekali punya pekerja seperti kamu. Kejujuranmu adalah hal yang sangat langka dan berharga." Bu Ratna kemudian melanjutkan, "Mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi bekerja serabutan. Saya angkat kamu menjadi pegawai tetap di toko ini.
dengan gaji yang layak. Saya percaya, orang jujur sepertimu akan membawa berkah bagi usaha saya. Mata Nabil berkaca-kaca karena haru. Ia tidak menyangka sebuah tindakan kejujuran kecil bisa mengubah nasibnya. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada Bu Ratna. Kini, ia tak perlu lagi khawatir soal uang sewa kos dan makan. Beban di pundaknya seolah terangkat. Kabar tentang kejujuran Nabil dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut di lingkungan pasar. Para pedagang lain mulai membicarakannya. Kisah itu bahkan sampai ke telinga Ustadz Hussein, seorang tokoh agama yang dihormati di pasar itu. Suatu hari, Ustadz Hussein sengaja mampir ke toko Bu Ratna dan menemui Nabil. Beliau menepuk pundak Nabil dengan lembut. "Anak muda, saya dengar cerita tentangmu. Ketahuilah, kejujuran itu seperti benih yang kamu tanam. Mungkin awalnya kecil dan tidak terlihat, tapi percayalah, ia akan tumbuh menjadi pohon yang rindang dan berbuah manis. Buah itu adalah keberkahan." Nasihat Ustadz Hussein terasa menyejukkan hati Nabil dan semakin menguatkan prinsip hidupnya. Ustadz Hussein kemudian sering menjadikan kisah Nabil sebagai contoh dalam setiap ceramahnya di musala pasar. Beliau menekankan bahwa rezeki yang berkah datang dari jalan yang halal dan jujur. Sedikit demi sedikit, suasana di pasar mulai berubah. Para pedagang menjadi lebih termotivasi untuk berlaku jujur dalam timbangan dan transaksi. Mereka melihat bukti nyata pada diri Nabil bahwa kejujuran tidak akan membuat rugi, justru mendatangkan kebaikan yang tidak terduga. Pasar yang tadinya hanya berorientasi pada keuntungan, kini terasa lebih hangat dan penuh kepercayaan. Para pembeli merasa lebih aman dan nyaman berbelanja. Bu Ratna pun merasakan dampaknya. Tokonya menjadi semakin ramai dan usahanya semakin maju. Nabil, sang pemuda sederhana, telah menjadi inspirasi. Ia membuktikan bahwa di tengah kesulitan sekalipun, memegang teguh kejujuran adalah pilihan terbaik. Keberkahan yang ia terima bukan hanya materi, tetapi juga ketenangan hati dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Kisah Nabil menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja, dan nilainya tidak akan pernah lekang oleh waktu. Ia adalah investasi terbaik untuk dunia dan akhirat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.